Inilah. Mana kayak yang kita daki ya? Marapi dong. Itu. Iya. Itu penyari yang masih aktif nih. Awali dengan kaki kanan. Bukan. Tadi pagi ini bang kejadian. Saya udah bilang awali dengan kaki tapi pakai kepala ya. Lundung. Bang ada rombongan berikutnya kita didorong. Yang mau turun silakan turun kita. Lagi. Oke. Masuk gua Jepang guys sudah. Dari sini ke belakang sana ke atas sana dulu hanya sebesar ban mobil, hanya bisa muat untuk satu orang ke dalam sini. Dari sini ke sana udah original. Ini udah buatan nenek moyang kita Romusa. Dari tahun 42 sampai tahun 45 sama 2 tahun 80. Sekuat apapun kita berteriak di lubang yang berbentuk kotak segi 4 ini, suara kita tidak ada gemarnya. Jadi suara kita akan mandek atau hanya di situ saja. Kita boleh coba teriak di dalam. Ini adalah peredam suara di dalam sini. Garis-garis itu tentukan seperti yang ada di sini. Cek. Ini peredam suara. Mau coba teriak silakan ya. Udah. Bu, Boleh teriak sekuatnya? kalau kayak gitu bukan teriakan. Unik. Oh iya ya. Halo. Jadi hanya jarak 50 meter. Terpisah kita jarak 50 meter. Percuma orang berteriak memakai kita. Jadi sengaja dibikin oleh Jepang garis-garis melengkung ini sebagai peredam suara supaya rumusnya disiksa di sini jadikan mereka tidak akan sampai keluar. Ayo, kalau kami foto lah. Fokus ini bahaya. Boleh foto jangan bertiga ya bu. Iya. Boleh. Berombong. Ini boleh berhenti sedikit. Kita berderupa. Yang mau naik sangat. Mana bu? Mana? Ini sudah makan kan? Inilah yang dibilang Salome. Satunya warna merah. Ambil lagi juga penumpang. Iya bu, ya bu. Gampang turun, susah naik. Gampang Iya. Ini dia lagi kau lah. Yang lain ngapu gawe. Sini weh. Jangan banyak ngoceh, agak ini bu, habis. Oh iya. Makin dingin. Dari atas sampai bawah berapa meter? 64 meter 132. Ya. Jadi Bu, Pak Lurah, Pak Kadis, Kepala Dinas berarti ya? Jadi Pak Kadis bukannya? Kita di bawah tanah 40 meter Pak. Sekarang kita membuat lubang ini tahan dari getaran gempa, tahan dari bom atom. Bahkan lubang ini semacam jebakan atau labirin. Kalau kita ke sana, mungkin jam 5 kita keluarnya Bu. Jalur jalan ke sana arah ke bawah Jam Gadang, ke Benteng Fordekop, ke Triaga, dan arah keluar kota ke Bukit Cengang. 6 lubang pertama, 1, 2 sampai pojok sana, dan 6 sebagai ruang amunisi atau ruang senjata Jepang dikosongkan oleh pemerintah. Seluruh barang atau benda yang ada di dalam sini dipindahkan ke museum yang ada pesawat di atas taman. Tujuannya supaya jauh lebih aman. Karena orang Indonesia kalau melihat yang bagus-bagus itu bawahnya
pegang masuk kantong. Maka ini dibikin bagus-bagus, coret. Nah, makanya dikosongkan oleh Pemda ruang senjata, dipindahkanlah ke museum yang ada di sampai sekarang masih ada senjatanya. Di atas tadi Bapak mau ke sini ada pesawat kecil kan di atas. Semua senjatanya di museum atau di bangunan sana. Contoh ini Pak Mama. Ini adalah teater atau bioskop yang dibikin oleh pemerintah daerah di tahun 2004. Dulu sejarah lobang Jepang kita bisa tonton di sini. Dirusak oleh pengunjung yang berpasangan, mereka datang ke sini bercocok tanam. Karena tidak sesuai dengan akidah, adatlah yang menutup sejarah atau film pembuatan lobang Jepang di sini. Tadinya kita bisa nonton di sini kan. Kita ke sini Pak. Ini dekat kita foto tulisan panorama Naresiano tadi Pak. Kedalaman jurang hampir 90 meter jurang. Lubang ini dijadikan sebagai lorong emergensi atau lorong pelarian bagi Jepang, sebagai lubang untuk harakiri atau bunuh diri ke dasar jurang. Dan ini kita gunakan sekarang buat ventilasi udara, dan tidak semua lubang di dalam sini kita boleh lewati. Salah satunya lubang ini tidak boleh lewati, dan makanya tidak dikasih lampu oleh pemerintah daerah, hanya untuk jalur evakuasi. Kita lanjut ke depan. Mulai terasa dingin Bu. Ya. Setengah hari kita di dalam sini, luar biasa. Masih ruang senjata yang ketiga, 4, 5, 6 di sebelah. Halo guys, kita lagi di lubang Jepang. Nah, ini lubang Jepang, bukan gua. Karena ini dibuat. Kalau gua alami, yang gua putri, yang punya air, yang gua putri. Ini kan lubang, bikin ya. Itu gua kita Tuhan. Kalau ini lubang buatan manusia. Lubang ini dibuat 2 tahun 8 bulan. Ini direnovasi di semen oleh Pemda. Di semen oleh Pemda. Karena banyak yang mengikis-ngikis, mengorek-ngorek sama yang original. Nah di dalam sini kita Halo Bang Yasin. satu simpang pertama, di dalam sini ada 42 simpang. Ini baru satu pertama. Kita akan lewat 5 aja Pak. 5 aja kita udah 20 menit di dalam sini. Seluruh pekerjaan lubang Jepang ini dipekerjakan oleh Romusa yang didatangkan dari luar Pulau Sumatera. Mereka didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Semua mereka dieksekusi atau dibantai di ujung sana. Kita ke sana Bu. Kita ke penjara. Ya. Bukan penjara ini, penjara Romusa. Iya, Romusa. Kalau terus keluar itu. Bukan itu jurang masih Pak. Ngarai Siano. Kita stop. Ya, Pak. Di dalam ini kan tidak dapat jaringan telepon. Ya. Ini boleh digunakan lubang ini kalau dalam keadaan darurat. Kita berteriak di lubang sini, suara kita bergema hingga 1 km jauhnya keluar sana. Orang di luar atau petugas luar sana akan jemput kita kalau ada dalam keadaan masalah kita di dalam sekarang. Hanya lubang ini dijadikan sebagai pembesar suara atau mikrofon, juga digunakan oleh Jepang sebagai lubang untuk berkomunikasi. Jepang tidak menggunakan radio satelit, tidak gunakan telepon jaringan karena mereka takut terlecak. Hanya lubang ini dibikin besar, jadi suara kita ada ekonya, ada gemanya, hingga sejauh 1 km. Hanya lubang ini, lubang yang berbentuk kotak segi 4, tidak akan ada gemanya. Halo. Halo. Kenapa nanti tugas datang? Ya kalau sekedar halo, mungkin mereka siu juga di sana. Halo. Di sini udah nggak ada gema suara kan Bu? Karena garis atau lengkungan garis-garis di pinggir sebagai peredam suara. Di sebelah sana ada jalur lagi, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sebelah kanan lagi ada lagi ke kiri dan ke kanan. Sebanyak 42. Kita baru lewat 1 di sana, 2 di sini ya. Masih ada 40 lagi. Enggak apa-apa. Oh tidak. Tetap kita memakai aturan dibuat pemerintah. Kalau tempat kan rata dan dari ini dibuka keluaran. Lubang di ujung sana kita tidak lewat, itu sebagai pintu pelarian dan juga ventilasi udara. Kita ke kanan. Kita ke kanan. Itu pelarian. Jadi kami kan pernah dapat gempa juga di saat Lebaran kemarin. 7,2 skala. Semen yang direnovasi Pemda ini yang rontok. Ini Pemda yang semennya rontok. Ini aslinya. Ini asli. Ini maaf.
Kami di sini menjaga sekali tanah kami di Minang. Saya melihat yang tidak kuning itu Pak. Iya, Itu emas. emas tuh Pak. Iya, Emas, silika, perak. ada semua di situ. Kita lihat di sini di dinding ini aja. Jadi pemerintah daerah sengaja menyemen supaya tidak berlanjut dikikis atau dicuri oleh mereka yang datang yang tidak memiliki pikiran yang bagus. Jadi lubang ini dikikis secara manual dan ini nilai sejarah atau nilai historisnya sangat tinggi sekali. Maka kami sangat menjaga untuk pembuatan lubang Jepang atau reformasi lubang Jepang. Tapi kemudian berkata lain. Contoh yang kita lihat di sini aja. Jadi silika ini kalau kita kikis 10 kilo saja kita kikis silika kristal ini, kita akan dapatkan 2,5 sampai 3 gram emasnya. Jadi kalau seandainya kita berlanjut mengikis mungkin kita nggak akan lihat lagi cagar budaya ini. Nah lubang ini digali secara manual pakai pahat, linggis, cangkul, tetapi Jepang rahasiakan kemana tanah lubang ini dibuang tidak tahu sampai sekarang. Jadi salah satu rahasia yang masih tidak diketahui atau disembunyikan oleh Jepang, tanah ini tidak tahu kemana dibuang. Udah lihat emasnya belum? Belum. Coba lihat bekas hidupin flash. Emasnya jelasnya. Ini emasnya. Iya kelihatan kuning-kuning. Kuning. Kuning. Banyak ya di emas ya. Ini emasnya nih. Apa? Iya. Ah, itu kan kuning-kuning. Sudah ambil. Hilang. Kayak masuk di data. Iya. Namanya penasaran ya. Lihat. Dapat 2 gram kan? Ini sebagai ruang penyiksaan Jepang. Jepang menyiksa orang Indonesia yang tidak aktif bekerja akan disiksa di penjara. Penjara ini untuk menyiksa orang Indonesia. Setelah mereka siksa di penjara, dapur inilah yang dijadikan sebagai dapur eksekusi atau dapur pembantaian, bukan tempat masak. Jadi Jepang tidak masak di dalam sini supaya tidak bocor rahasia pembuatan lubang. Ini permisi ya. Boleh ya, Pak. Ini kontingen dari mana, Pak? Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Siak-Siak. Ya betul. Ini buang sini. Awas sampah di sini. Kapan enggak boleh kan, Pak? Kapan enggak boleh? 14. Kita masuk semua. Kita foto bareng di dapur ini dulu, baru saya ceritain semua. Ini udah dipanggil boleh Pak? Belum. Saya. Ya, kita masuk dulu, saya ceritain, kita masuk dalam, Bu. Jangan sungkan-sungkan. Mau masak silakan, Bu. Foto dulu. Kita foto bareng. Ayo rame-rame, Pak, kita foto bareng-bareng. Pakai 1. Lubang terenggiling. Ya, Pak, yang di atas kelihatan kok. Lihat sini. 1, 2, 3. C, 2, 3. Ismail, 1, 2, 3. Dapur ini dijadikan sebagai dapur eksekusi atau dapur pembunuhan. Lubang kecil ini yang dijadikan sebagai lubang akses pembuangan jenazah. Dari lubang kecil ini Jepang akan membuang rumusa atau mereka yang meninggal sejauh 75 meter ke dasar sungai. Supaya tidak bau busuk. Lubang ini dikecilkan. Tadi lebarnya 1 meter, tingginya 1,5 meter, kemiringan ke bawah 80 derajat. Apapun yang kita buang dari atas, melinding ke bawah, meluncur ke bawah sampai ke dasar sungai. Digunakan sebagai lubang pembuangan mayat. Tepatnya di dekat kita keluar nanti, itu ada sungai di bawahnya. Jadi ke sungai sana lah rumusa dibuang oleh Jepang. Lubang di atas kalau Bapak ke sini, di sini, Bapak lihat lubang ini ke atas Bapak. Ada jalan di Jepang lagi. Kau Pak Depi tinggi. Ini menuju ke atas bukit. Bukan, cahaya matahari itu Pak. Itu udah luar itu Pak. Bukan. Jepang akan keluar lewat sini.
Dari pintu inilah Jepang mencuri, mengambil hasil bumi petani orang Bukit Tinggi. Selesai hasil bumi diambil, petani akan dibuang ke luar kota. Jadi yang bekerja di lubang Jepang mereka didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Orang Sumatera mereka bawa ke Pulau Jawa, orang Jawa mereka bawa ke sini supaya tidak saling bercerita atau menghindari bahasa. Jadi nenek moyang kami atau orang Bukit Tinggi dibuang ke luar pulau. Orang dari luar pulau mereka bawa ke sini, saling ditukar. Setiap nyawa yang dibunuh oleh Jepang terhitung dari satu pahatan di dinding. Satu nyawa satu pahatan. Originalnya seperti ini, cuma dilapisi sama kapur putih supaya tidak. Ini udah banyak nih, kadang dibikin Budi Love Anto, Anto Love Joko. Dicoret-coret pengunjung, makanya disemen putih lagi di luarnya supaya masih awet. Tujuan Jepang menandai garis ini supaya mereka tahu jumlah berapa banyak yang mati di dalam sini, yang hidup tidak akan pernah meloloskan diri. Romusa atau para pekerja hanya diperkirakan ribuan mereka yang mati di dalam sini. Ini atau mau hitung dulu Pak? Udah pernah dihitung berapa satu lagi Indonesia? Ya betul Pak. Kelak kalau dia bersatu ya kacau dia Pak. Udah pernah dihitung belum? Hanya diperkirakan puluhan ribu, karena ada yang sedikit rontok dia. Puluhan ribu yang meninggal di dalam sini. Tidak boleh, ibu datang ke sini naik mobil tadi Jepang yang buat. Ini mau Jepang. Jepang. Suaminya mau Jepang ibu ini. Asli itu. Iya bu. Atau sempit. Darakan Minang, darakan Tembang. Perkiraan panjang logam ini 5,5 kilo. 5,5 kilo. 5.470 meter yang diukur oleh pemerintah. Kalau sekarang, kalau kita buat lubang ini, diupah sama masyarakat, 10 tahun belum tentu selesai dong. Pakai mesin, pakai alat buat lubangnya. Ini secara manual. Tadi Rodi itu lah. Rumusan. Bekerja paksa rumusan. Yang sehat lagi mati. Kalimantan udah banyak. Mereka dikasih makan satu kali sehari, tapi berupa nasi bubur, nasi jagung, dan kebanyakan mereka meninggal di sini. Meninggal bukan mati dibunuh, dan mereka mati kelaparan karena asupan gizi yang mereka terima dengan kalori yang mereka terima tidak Bu, Pak, karena kita tidak masuk semua, mau keluar di bawah atau balik ke tempat tadi aja? Untuk keluar dari bawah dekat. Kalau dekatnya sama jauh. Dari bawah aja. Dari bawah maka boleh. Biar tahu rasa bawah. Boleh. Ada teman-teman yang ikut kan? Ambil